A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Nabil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ya tayyibin tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi enggak terekam, antum ngerekam. Atau kalau begitu saya minta ke antum aja deh. Anda tadi mau konklusi. Karena ternyata Anda rasakan itu juga bagus dan panjang. Tadinya kan mau ngasih tahu sedikit aja. Tergantung rezeki antum. Kalau antum juga kesini dengan bukan ikhlas ke ana, ikhlas ke Allah. Jadi antum belajar ke sini itu tengah jalan sambil berzikir pada Allah, mengucap salat sama Imam Mahdi. Nah, anda juga akan semakin lancar. Jadi ilmu itu kan kalau dilupakan ya tetap saja anda keluar. Nah, kalau antum juga banyak istighfar waktu ke sini misalnya dengan wudu umpamanya, itu juga menolong anda. Dan menolong bukan hanya dalam artian majelis ini ya, menolong ingatan anda. Dapat syafaatnya dari antum itu. Jadi saling tolong menolong seperti itu. Guru istilahnya pengajar dan yang diajar, senior dan junior misalnya, kasarnya guru murid, itu ada saling tolong menolongnya di batin seperti itu. Guru katakanlah utusan untuk murid, guru yang benar, murid yang benar juga utusan untuk kenaikan gurunya. Atau ya pahalanya, ilmunya semakin bertambah. Makanya dalam riwayat ilmu kalau diajarkan semakin bertambah. Tidak seperti harta kalau dibagikan dia berkurang. Berkenaan dengan materi kita, saya juga minta maaf nih karena belakangan ini zamannya kacau balau. Jadi dengan adanya tamu ya mudah-mudahan antum juga memaklumi yang baru pulang ini. Nah, kan itu karena kita anda juga ndak negesin dua-dua kan atau tiga kaset selama ini, karena anda memang anda sendiri lagi terpojok dalam sisi waktu ya, karena anda mungkin belum bagus mengatur waktu. Tapi terus terang anda sering nginep di Kutah Muddat di tamu itu, karena anak 3 malam anak tidak pulang, karena 2 malam, semalam itu sering, pernah 3 malam berturut-turut tidak pulang, pernah 2 malam berturut-turut tidak pulang begitu. Jadi apakah saya benar melakukan hal itu atau tidak, ya salah satu daripada kurang rapinya belakangan ini itulah. Jadi harap dimaklumi karena mereka kan sementara ke sini 2 bulan. Sementara itu kemana insyaAllah saya bertahun-tahun di sini. Ala kulli hal. Pembahasan kita sebenarnya anda merasa sudah anda terangin ini mengenai al-ilm, kan? Asalnya anahu ta'ala alimun li'annahu fa'ala al-af'al al-muhkama al-mudkana wa kullu man fa'ala dhalika fahuwa alimun bid-darurat. Ini sudah kita jelasin dan kita terapin bacaannya. Yang kedua, wa qala ilmuhu yata'allaqu bi kulli ma'lumin litasawi nisbati jami'il ma'lumat ilaihi li'annahu hayyun wa kullu hayyin yasihu an ya'lam kulla ma'lumin fayajibu lahu dhalik liistihalati iftikarihi ila ghairihi. Nah, dulu pernah ngasih isyarat bahwa salah satu dalilnya bahwa Allah berilmu dia hidup. Nah, aneh sendiri agak merasa aneh dengan cara berdalilnya beliau, karena ketika beliau mendalili Allah itu hidup, dalilnya karena berilmu. Nah, sekarang dia membuktikan Allah berilmu karena hidup. Nah, dia membuktikan Tuhan hidup karena berilmu. Jadi mana yang mau didahulukan? Kan harus ada yang didahulukan. Ini daur kurang lebih cara argumentasinya.
Allahu a'lam, beliau alim besar. Kita juga harus sungkem sama beliau. Nah, matlab yang lain yang sekarang ni qala wa ilmuhu yata'allaqu bi kulli ma'lumin litasawi nisbati jamil ma'lumat ilahi. Ini juga sudah ana kasih isyarat tempoh hari, kalau tidak salah ingat, bahwa di sini beliau yakni matin ya pematen, yakni yang menulis buku Babul dari Asyar, bukan syarahnya, mengatakan apa? Ilmu Tuhan itu ya ta'allaq, yakni berhubungan dengan semua yang diketahui, yakni knowledge Allah berhubungan dengan semua knowledge, yakni ilmu Allah berhubungan dengan semua objek ilmu secara sama. Kenapa? Karena nisbahnya kepada Allah sama. Nah, ini yang saya katakan kemarin apa? Tempoh hari. Nisbah di sini, yakni kurang lebih beliau mengatakan apa? Nisbahnya diantaranya salah satu dalilnya yang dulu apa? Kenapa nisbahnya sama? Karena Allah bukan materi. Begitu, bukan materi. Ada sebelumnya itu beliau mengatakan apa? Karena Allah dengan semua makhluknya hubungannya itu sama. Alasannya apa? Non materi. Nah, anak waktu itu mengatakan sama antum apa? Bahwa kalau hubungan Tuhan dengan selain Tuhan sama gara-gara kenon-materian Tuhan, berarti yang dia lihat ini adalah jarak tempat. Padahal jarak itu tidak melulu tempat, tidak melulu zaman. Oh, saya berjarak sama fulan. Kenapa? Karena saya lahir tahun 62, dia lahir tahun 65. Itu jarak waktu. Kalau jarak tempat apa? Oh, imam ada di depan, makmum di belakang di masjid. Berjarak, jarak waktu. Saya di posisi saya, teman saya di kanan saya, teman yang satu di kiri saya. Berjarak tempat. Nah, di sini memang imam kepada makmumnya nisbahnya tidak sama karena materi. Ketika dikatakan bahwa Tuhan sama karena non materi, berarti yang dilihat jarak tempat. Sekalipun Tuhan non bertempat. Jadi gini, yang saya lihat itu jarak tempat. Maka itu karena Tuhan non materi, dan karena non materi berarti tidak bertempat, berarti tidak memiliki jarak tempat, berarti sama semuanya. Nah, berarti yang disorot tetap jarak tempat. Padahal jarak itu bisa jarak antara sebab dan akibat. Rutbeh. Iya, rutbeh. Jadi sebab lebih dekat kepada sebab sebelumnya daripada akibat yang akan datang. Misalnya A sebab B, B sebabnya C. Nah, sekalipun sama-sama non materi, kan tidak ada jarak sudah. Tidak bisa dikatakan nisbahnya sama. Sebab apa? Sebab C lebih jauh kepada A daripada B. Tapi bukan jauh dekat di sini, bukan zaman, bukan pula tempat. Tapi apa? Rutbah, yakni rutbah tingkatannya. Itu sudah pasti akibat B lebih dekat kepada sebab A daripada akibat C. Karena akibat C adanya setelah akibat A. Di mana setelah dan kemudian dan sebelum di sini bukan waktu, bukan pula tempat. Kalau setelah dan sebelum yang dimaksudkan waktu, berarti apa? Kalau non materi selesai sudah. Oh, setelah saya dalam waktu. Oh, setelah saya dalam tempat. Ah, sebelum saya dalam waktu. Oh, sebelum saya dalam tempat. Nah,
Berbeda kan caranya. Begitu masuk kepada ruang non materi, selesai sudah. Tidak ada waktu, tidak berjarak lagi. Tempatnya juga tidak berjarak lagi. Nah itu. Berarti yang disorot tempat. Tapi ternyata apa? Jarak itu bukan melulu tempat, tapi rutbe atau tingkatan. Hakikat sesuatu. Seperti sebab itu. Sebab A kepada akibat B dan kepada akibat C beda jaraknya sekalipun non materi. Itu. Jadi dalil itu la yakfi. Ala kulli hal. Qala wa ilmuhu yata'allaqu bi kulli ma'lumin litasawi nisbati jami'il ma'lumati ilaihi. Nah, tasawi jami'il ma'lumat min hais zaman, min hais apa? Makan. Tapi min hais rutbah, tak tasawi. Akal awal makhlukin, akal sani ba'dahu, akal salis ba'dahu, wa ila al-madiyat alladhi ba'dahu ba'din. Li'annahu hayyun. Nah ini dalilnya. Wa ilmuhu yata'allaqu bi kulli ma'lumin li'annahu hayyun. Karena dia hidup. Wa kullu hayyin yasihan ya'lam kulla ma'lum. Dan setiap yang hidup layak untuk mengetahui semua yang maklum. Ana yang bodoh ini, yang bukan tawaduk, memang tidak ngerti ini apa maksudnya. Barangkali ada penjelasan yang bisa memecahkan ini di kaset yang antum dengarkan. Beliau mengatakan wa kullu hayyin yasihan ya'lam kulla ma'lum. Apa hubungannya hayyun dengan ilmu? Kalau ilmu terhadap dirinya, iya. Kullu hayyin ya'lam binafsihi, ya'lam annahu mawjud, ya'lam bihalihi. Semua yang hidup tahu dirinya, tahu keberadaan dirinya, tahu hal ehwal dirinya, ya. Tapi semua yang hidup tahu semua selain dirinya, apa di mana anunya, relevansinya? Nisbahnya, irtibatnya di mana? Tidak ada yang ada nggak yang di kaset yang saya dengerin mendengarkan ini? Tidak ingat. Dia tidak menjelaskan. Ini dari juga. Ini doang, dia tidak menjelaskan. Itu tidak menjelaskan katanya. Menurut pengakuan para ikhwan dan akhwat, ini ada akhwat. Wa kullu hayyin yasi'an ya'lam kullu ma'lum. Nah ini tidak ada hubungan. Berarti dalilnya udah seperti badi itu menurut mereka, sehingga tidak perlu dijelasin. Ini tidak badi, ini justru miskin. Kalau setiap yang hidup tahu dirinya, tahu al-ehwal dirinya, iya. Tapi tahu selain dirinya seluruhnya lagi. Kan orang bisa, saya hidup, tapi saya tidak tahu di belakang tembok itu ada apa. Membangun. Fayajibu lahu dzalik. Kalau ini memang tersembunyi, ini kuat kalau ini, tidak ada masalah. Nanti anda terang. Fayajibu lahu dzalik li istihalati iftiqarihi ila ghairihi. Nah, wa kullu hayyin yasihan ya'lam kullu ma'lum. Ini dalilnya, no? Setiap yang hidup layak mengetahui sesuatu semuanya. Nah, maka wajib baginya. Bayangin ini betapa beratnya ini kalimat ini. Ini ya, setiap yang hidup layak mengetahui yang selainnya seluruhnya, maka wajib bagi Tuhan mengetahui itu. Nah, karena mustahil Tuhan memerlukan yang lain. Gitu. Gimana itu? Nah, dalam kaidah filsafat, nanti insyaallah di situ di belakang juga ana ngasih catatan kaki itu. Wajib maksudnya apa? Hah? Wajib maksudnya apa? Wajib jadi seyogyanya, sudah semestinya, sudah merupakan keniscayaan. Nah, sebenarnya ini ada kaidah yang sangat dalam yang terselubung dalam kalimat ini.
Tapi entah beliau ini filosof atau tidak, ana kurang tahu. Sehingga menurut ana dalil ini terselubung di dalamnya, sudah dalam bagus, tapi kurang lincah memainkan jurus-jurusnya. Menurut ana sepintas gitu. Tahu jurusnya apa? Nah, dalam filsafat itu wajibul wujud min kulli jihatin. Nah, ini kaidah. Wajibul wujud min kulli jihah. Yani apa? Wajib ada itu harus wajib ada dari segala hal. Tuhan wajib ada atau tidak? Wajib ada. Nah, ketika Tuhan wajib ada, mungkinkah ilmu Tuhan mungkin ada? Wajib. Wajib ilmu, kan gitu. Ketika Tuhan itu wajib adanya, bukan wujud mungkin, tapi wujud wajib, maka wujud wajib harus dari seluruh sisi-sisinya. Harus dari seluruh sisinya. Tidak boleh ada kata-kata mungkin sama Tuhan. Mungkin tidak tahu, wajib tahu. Yang positif tentunya, yang negatif mesti ditolak. Mungkin tidak Tuhan, mustahil bodoh. Mungkin tidak Tuhan bodoh, mustahil bodoh. Ya, tapi yang wajib harus diwajibkan. Mungkin tidak Tuhan hidup? Ya, hidupnya Tuhan mungkin atau wajib? Wajib dong. Nah, kalau hidupnya dikasih orang lain, wujudnya wajibul wujud. Hidupnya dikasih orang lain, berarti bukan wajibul wujud. Menjadi jihad. Dia wajib wujud, wujudnya aja. Tapi hidupnya tidak wajibul wujud. Nah, karena yang wajibul wujud hanya wujudnya, hidupnya tidak wajibul wujud karena diberi orang, diberi yang lain, diberi Tuhan yang lain, diberi siapa sajalah. Maka wajibul wujud itu tidak bisa dikatakan wajibul wujud. Karena wajibul wujud menuntut seluruh eksistensinya itu wajib. Seluruh nuansa positifnya itu, sifat-sifat positifnya itu harus wajib juga. Berarti keluar dari dalil dende namanya ayu. Nah, sebentar dulu. Ya, Anda mau menerangkan jurus yang terselubung di dalam kalimat ini. Nah, oleh karena itu beliau menggunakan ini menurut Anda, senjata ini, bahwa wajibul wujud min jamil jihad. Maka fayajibu lahu zalik, yakni hayyun yang hidup bisa tahu. Karena bisa tahu, mungkin tahu, maka wajib tahu. Jadi jalannya begitu kepada Tuhan. Ketika mustahil, tidak bisa diwajibkan. Tapi ketika mungkin, Tuhan mungkin tidak ya memaafkan, misalnya. Tuhan mungkin tidak ya, jangan memaafkan ya, karena sifat dia mungkin nanti kemana-mana. Mungkin tidak ya Tuhan berilmu, mungkin tidak ya Tuhan hidup, mungkin tidak ya Tuhan itu iradah, kuasa. Mungkin saja. Nah, ketika mungkin saja, berarti wajib. Kenapa? Karena wajibul wujud, labudda an yakuna wajibul wujud min jami'il jihad. Karena setiap wajibul wujud harus wajibul wujud dari segala dimensinya, dimensi positifnya itu maksudnya. Gitu. Nah, jelas kan? Jadi jalan argumentasinya untuk melihat. Jangan kalimatnya dulu, jangan per kalimat, logikanya dulu. Li'annahu hayyun, karena dia hidup. Maka dia wa kullu hayyin, setiap yang hidup mungkin tahu, layak tahu, bisa tahu. Fayajibu lahu dalik, maka itu wajib Tuhan tahu. Nah, itu karena wajibul wujud min jami'il jihad. Tapi di sini yang dipakai bukan wajibul wujud min jami'il jihad, tapi yang dipakai apa? Li istihalati iftikari ila ghairihi. Yani apa? Dia pakai nuansa ilmu kalam. Ketika Tuhan itu wujud Tuhan mahdud atau tidak mahdud? Tidak mahdud. Ketika tidak mahdud, berarti Tuhan tidak punya kekurangan. Ketika tidak punya kekurangan, tidak mungkin diajari orang. Ketika tidak mungkin diajari orang, juga tidak mungkin Tuhan memerlukan orang. Tidak mungkin memerlukan yang lain. Paham tidak? Nah, ketika Tuhan hidup, berarti layak tahu. Ketika layak tahu, berarti wajib tahu.
Kenapa? Karena dia wajibul wujud. Tidak layak perlu kepada selainnya. Mustahil perlu kepada selainnya. Nah, bahasanya, jurusnya ini, gambarannya apa? Surah atau suar atau lahiriah daripada jurusnya, jurus kalami. Nuansanya, nuansa ilmu kalam. Jadi ada, kenapa ilmu kalam? Karena seperti ini, dalilnya pakai semacam ada doktrin-doktrinnya. Masih ada doktrinnya. Di mana doktrinnya? Di hidup itu, di antaranya. Atau li'ihtihalati ibtikari ila ghairihi. Karena dia mustahil memerlukan pada yang lain. Nah, kenapa mustahil memerlukan pada yang lain? Karena dulu udah dibuktikan Tuhan itu ada. Adanya tidak terbatas. Jadi mustahil perlu pada yang lain. Nah, ketika kita memungkinkan Tuhan itu tahu, berarti harus mewajibkan Tuhan itu tahu. Mewajibkan di sini bukan wajib ala Allah, wajib minallah, yakni bukan saya wajibkan Allah kepada sesuatu, tapi apa? Seyogyanya wajib, yakni niscaya, semestinya itu. Nah, nuansa yang kedua ilmu kalamnya apa? Hayyun dan tahu ini. Nah, apa hubungannya hayyun dan tahu? Itu. Nah, bisa ini diperhalus. Awalan, kalau tahu terhadap dirinya, itu bukan pembahasan kita. Setiap yang hidup pasti tahu dirinya. Nah, maka wajib Tuhan tahu dirinya. Tidak apa-apa, tapi bukan bahasan kita. Sebab yang kita bahas ilmu Tuhan terhadap selain dirinya. Nah, sedangkan ilmu Tuhan terhadap selain dirinya bukan sifat dzati, tapi sifat fi'li. Nah, itu. Nah, oleh karena itu apa? Hayyun dan mengetahui yang lainnya itu talazumnya tidak terlalu kuat. Keseyogiaannya berangkat dari ilmu dan mengetahui selainnya itu tidak terlalu kuat. Kecuali ada nuansa doktrinnya. Apa doktrinnya? Ya tetap dibawa-bawa karena Tuhan tidak terbatas itu. Akhirnya tidak berdalil dari hidup. Berdalil dari apa? Tidak terbatas itu. Nah, untuk husnudzonnya, beliau kurang lebih mau mengatakan begini. Tuhan tidak terbatas. Oke, sudah tidak terbatas. Hidup, oke, hidup. Ketika hidup, mungkin tidak tahu yang lainnya. Mungkin. Nah, ketika mungkin, maka wajib. Ya udah, tidak apa-apa. Kalau begitu wajib. Nah, tapi wajibnya mesti jawabannya li'annahu apa? Li'annahu wajibul wujud min jami'il jihad. Wajibul wujud dari segala dimensinya. Tapi ini kembali kenapa? Kepada mana? Karena dia mustahil perlu kepada yang lain. Nah, berangkat kepada apa? Yang tidak terbatas itu tadi. Saya ulang, Tuhan tidak terbatas wujudnya. Oke. Terus sudah dibuktikan sebelumnya bahwa Tuhan hidup. Kan gitu. Sebelum membuktikan ilmu itu kan hidup. Berarti Tuhan hidup. Ketika hidup, mungkin nggak tahu yang lain. Mungkin. Nah, kalau ketika mungkin, wajibkan. Itu. Maunya beliau itu begitu. Jadi jalan pikirannya kurang lebih demikian. Rahmatullahi alaih. Jadi dibawa-bawa itu. Tuhan tidak terbatas. Memang seyogyanya begitu, tidak apa-apa. Semua yang sudah diargumentasi sebelumnya itu. Tuhan tidak terbatas. Ditambah Tuhan hidup. Ditambah Tuhan sangat layak mungkin untuk tahu yang lain. Nah, kan cocok semua ini. Nah, ketika mungkin, berarti wajib tahu yang lain. Nah, tapi wajib tahu yang lain kalau filosof apa? Karena Jamil wujud menjamil jihad. Tapi ilmu kalamnya mengatakan apa? Karena mustahil Tuhan belajar kepada yang lain. Nah, jadi Tuhan tidak terbatas, ditambah hidup, ditambah layak tahu yang lain, sama dengan wajib tahu yang lain, karena Tuhan tidak memerlukan yang lain. Nah, akhirnya apa? Akhirnya, ngapain muter-muter ke hidup? Bilang aja Tuhan tidak terbatas, mustahil diajari siapapun, maka dia bisa tahu, wajib tahu. Saya ngapain berangkat ke hidup? Ya, jadi nuansa hidup dengan tahu apa?
Toh pada akhirnya li istihalati ibtiqarihi ila ghairihi. Kan itu intinya di situ. Nah, tidak usah mampir ke hidup. Bilang aja Tuhan tidak terbatas, Tuhan mungkin tahu, berarti wajib tahu. Ketika sudah dimungkinkan, berarti diwajibkan. Kenapa? Karena tidak mungkin perlu kepada yang lain. Nyaman sudah itu. Mungkin berhubungan sama yang setelahnya, yang ketiga. Yang ketiga? Dia kan ayun. Ditambah itu ya tambah repot lagi. Mungkin juga mau hubungan dengan sifat fi'liyahnya itu. Hah? Sifat fi'liyahnya. Nah, betul yang Suharbu betul. Mungkin dihubungkan kepada yang hidup. Jadi kepada yang ketiga. Nah, cuman Anda kan bilang lebih ruwet lagi, lebih ruwetnya kenapa? Karena di hidup itu nanti dia berdalil dengan ilmu. Itu yang Anda bilang betul. Sekarang dia waktu membuktikan ilmu memakai hidup. Nanti ketika membuktikan hidup, dia memakai ilmu. Loh, mana yang mau menguatkan ini? Siapa yang dikuatkan dan siapa yang menguatkan? Siapa yang argumentasi, siapa yang diargumeni? Ketika mau mengargumentasikan ilmu, memakai hidup. Ketika mau mengargumentasikan hidup, memakai ilmu. Berarti tidak menguatkan. Itu. Kalau dibilang begini Ustaz di bawahnya tentang hayat ini. Cun maujud zende bekehi gufte misyawat ke fi'il wa idrak dorat wa fi'il mustanad be idrakas miboshat. Itu dibilang gitu tentang hidup itu. Cun maujud zende mana? bekehi gufte misyawat di bawah paling bawah. Lembaran berikutnya. Lembaran berikut 53 bawah. 53 bawah. Ujung. Paling ke bawah. Nah, ini untuk membuktikan hidup. Iya kan ini hidup. Karena hidup makanya dia punya ilmu. Ketika dia dibilang hidup karena dia punya ilmu, kan gitu. Nah, sekarang ditanya, kenapa dia punya ilmu? Karena hidup. Oh, ya apa? Kita ini tidak bahas isinya. Isinya sudah pasti benar. Yang hidup berilmu, yang berilmu hidup. Tapi misalnya bahwasanya yang mau dijadikan dalil terhadap yang didalili yang mana? Kan harus kuat dulu. Jangan membuktikan hidup dari ilmu, buktikan hidup dari sisi lain. Baru yang sudah dibuktikan hidup ini dari sisi lain, dia membuktikan apa? Ilmu. Jangan hidup membuktikan ilmu, ketika ditanya ilmu, dibuktikan pakai hidup. Tuh. Tahu sudah ya jalan anunya ya, fayajibu itu kenapa? Yasihhu, ya, layak tahu. Ketika layak tahu berarti wajib tahu. Nah, kenapa? Karena wajibun wujud menyamil jihad. Tapi kalau nuansa kalam, karena dia no mahdud, yakni tidak terbatas, tidak mungkin belajar ke yang lain. Nah, maka wajib bagi dia. Aqulu al-bari ta'ala alimun bikulli ma yasihan yakuna ma'luman. Saya berkata bahwa Tuhan yang Maha Kuasa Maha tahu terhadap semua yang layak untuk diketahui. Ma yasihan yakuna ma'luman. Ada enggak yang tidak layak diketahui? Apa? Tidak ada. Lagi semua mustahilat jam'un naqidain itu tidak layak diketahui. Apa lagi? Cari seperti itu, tidak layak diketahui. Iya, pokoknya mustahilat itu tidak layak diketahui. Itu dia di samping tidak yata'allaq bi qudratihi, tidak berhubungan dengan kudrah Allah. Sehingga ditanya apakah bisa Tuhan misalnya mempertemukan naqidain? Itu. Bisakah Tuhan memasukkan bumi ke dalam telur tanpa membesarkan telur atau tanpa mengecilkan bumi? Nah, itu la ya ta'ala dikatakan ya tidak bisa, tapi bukan berarti tidak bisa, tidak ada hubungannya dengan kuasa Tuhan. Karena minal mustahilat. Nah ini dalam hal ilmu juga begitu, mustahilat tidak layak diketahui.
Tidak mungkin diketahui orang tidak ada. Yang besar tidak mustahil masuk ke dalam yang kecil. Kalau materi itu. Wajiban kana atau mungkinan. Jadi ini juga harus diketahui ini. Al-Bari Ta'ala alimum kulli ma yasya yang yakul ma'luman. Allah Maha tahu terhadap semua yang layak diketahui, yakni selain mustahil. Apa berarti? Wajib dan mungkin. Wajib siapa? Dirinya. Mungkin siapa? Selain dirinya. Di sini berarti ada dua ilmu. Ilmu terhadap dirinya, ilmu terhadap selainnya. Kadiman kana hadisan. Nah, yang diketahui itu kadim seperti dirinya atau hadis seperti selainnya yang mungkin itu. Nah, khilafan lil hukama haitsu mana'u min ilmihi bil juz'iyat ala wajhin juz'i. Ini juga kurang mengerti. Berbeda dengan para hukama, dengan para filosof yang melarang, yakni yang mengingkari, bukan melarang, mana'u yakni mengingkari. Yang mengingkari ilmu Tuhan terhadap detail-detail secara detail-detail, yakni ilmu yang mengingkari ilmu Tuhan terhadap individu secara individual, yakni yang mengingkari ilmu Tuhan terhadap individu secara individual. Ini ada maknanya ini. Litaghayyuriha al-mustatim litaghayyuri ilmi dzati. Kenapa? Karena yang individu secara individual ini berubah-berubah. Nah, kalau Tuhan tahu yang berubah-berubah, berarti ilmu Tuhan juga berubah-berubah. Nah, ketika ilmu Tuhan berubah-berubah, berarti apa? Hadis. Berarti baru. Kan semua yang baru berubah. Setiap yang ada perubahan, baru. Yang baru berarti bukan wajibul wujud. Itu berarti ada bidayah nihayah. Qulna al-mutaghayyiru huwa ta'alluqul i'tibari lal ilmu dzati. Yang berubah ini, yang menurut saya, yang menurut kami, katanya yang berubah kan kalau Tuhan tahu individu secara individual, ilmunya berubah-berubah. Nah, menurut saya enggak, kata dia, kata Kulna ini. Kenapa? Karena yang berubah-berubah itu huwa ta'alluqul i'tibari lal ilmu dzati. Ta'alluqnya bukan ilmu dzatinya. Wa dalilu ala ma qulnahu annahu yasyu an ya'lam kull ma'lumin fa yajibu lahu dzalik. Dan dalil terhadap yang tidak bisa berubah itu, ilmu dzati yang tidak bisa berubah itu, apa dalilnya? Bahwa dia layak untuk mengetahui. Karena layak untuk mengetahui, maka wajib untuk mengetahui. Nah, sekarang dah mudeng. Nah, yang berubah-berubah apa? Taghayyuru at-ta'alluqul i'tibari. Nah, nih bayangin nih. Ada. Jadi antum nih supaya pusing. Nah, nanti pusing, nanti ketahuan jalan keluarnya kayak apa. Ketika ada ilmu, berarti ada 3 hal. Sebenarnya ada kurang lebih 4-5 hal. Ketika ada ilmu, berarti ada alim, ada maklum, ada ilmu. Nah gitu. Ketika kita bicara ilmu, berarti ada 3 unsur setidaknya. Yang tahu, yang diketahui, dan pengetahuannya itu. Pengetahuannya. Yang mengetahui, yang diketahui, pengetahuan. Ya, 3. Nah, Allah, pengetahuannya terhadap dirinya, yang ada dalam dirinya, itu dzati namanya. Pengetahuannya terhadap selain dirinya, nah, itu ada ta'alluqnya, ada dzatinya. Perhatikan nih baik-baik. Nah, jadi kalau dalam istilah ilmu sifat fi'liyah, kan gitu. Sifat, jadi ilmu Tuhan terhadap selain Tuhan, sifat fi'liyah. Dijelaskan ini berdasarkan ilmu filsafat atau kalam. Ini mesti kalam dulu. Duduk perkaranya dulu, nanti masalahnya di mana ini, kan gitu.
Jadi ketika bicara ilmu ada 3. Yang tahu, yang diketahui, dan pengetahuan. Nah, pengetahuan Tuhan terhadap dirinya berarti apa? Yang tahu Tuhan, yang diketahui Tuhan, pengetahuan Tuhan. Kenapa? Karena pengetahuan itu hubungan antara yang diketahui dengan yang mengetahui. Nah, ketika Tuhan terhadap ilmu dirinya, berarti Tuhan dihubungkan dengan diri Tuhan. Tidak ada lain kecuali Tuhan itu. Berarti ilmu, berarti yang mengetahui, dan yang diketahui, dan pengetahuan Tuhan terhadap dirinya itu satu. Yang mengetahui Tuhan, yang diketahui Tuhan, ilmu Tuhan, Tuhan. Jadi 3 ini hanya perbedaan dari sisi pandangan, iktibar akal kita. Jadi sebenarnya satu saja. Tuhan dilihat dari sisi yang mengetahui, berarti mengetahui. Tuhan dilihat dari sisi objek pengetahuan Tuhan, berarti diketahui. Hubungan antara objektivitas Tuhan dengan subjektivitas Tuhan, hubungan antara yang diketahuinya Tuhan dengan yang mengetahuinya Tuhan, yang dikatakan ilmu, tidak ada lain kecuali diri Tuhan. Nah, ini ilmu zati namanya. Kalau dalam istilah sifat, apa? Sifat kadim. Sifat ilmu, tapi kadim. Kenapa kadim? Karena ilmu, karena yang mengetahui Tuhan, yang diketahui Tuhan, ilmu juga Tuhan. Nah, ini kadim semua. Itu. Yang mengetahui Tuhan, kadim. Yang diketahui Tuhan, kadim. Pengetahuan Tuhan, kadim. Maka itu ilmu Tuhan kadim. Sedangkan ilmu terhadap selain Tuhan, ilmu terhadap selain Tuhan ini tidak kadim. Kenapa? Karena yang mengetahui Tuhan kadim, yang diketahui makhluk hadis. Nah, sedangkan ilmu hubungan antara yang diketahui dan yang mengetahui. Mungkin dikatakan Tuhan? Tidak mungkin. Makanya filosof mengatakan apa? Tidak mungkin Tuhan tahu yang individu secara individual. Kenapa? Karena individu secara individual berubah-berubah. Tidak dikatakan individu kalau tidak berubah. Tidak dikatakan individual kalau tidak berubah-berubah. Justru dikatakan individu dan individual karena berubah-berubah. Nah, kalau Tuhan tahu yang berubah-berubah ini, berarti hubungan yang berubah-berubah dengan yang tidak berubah jadi Tuhan apa? Akhirnya Tuhan menjadi berubah-berubah. Ilmu Tuhan ada di luar Tuhan atau di dalam Tuhan? Dalam. Hah? Kedua tadi. Ada dua-duanya terjebak kepada kesalahan. Kalau dikatakan di luar Tuhan, berarti secara zati Tuhan bodoh. Kalau dikatakan di dalam Tuhan, berarti Tuhan berubah-ubah. Kalau tahu individu lah ya, secara individual. Nah itu. Berarti filosof mengatakan, sebagian filosof mengatakan apa? Berarti Tuhan tidak tahu individual. Tidak tahu individu secara individual. Tapi tahu individu secara sabit. Tahu individu secara apa? Tidak berubah. Itu maunya filosof. Jadi apa? Pertanyaannya begini. Seperti itulah, seperti sifat fi'liyah. Tuhan sebelum mengampuni orang, bisakah dibilang pengampun? Tidak bisa sebelum ada ciptaan. Sebelum ada ciptaan langit, bumi, ada manusia, sebelum ada malaikat, sebelum ada kadang-kadang jin yang berdosa, manusia berdosa, tidak bisa Tuhan dibilang pengampun. Karena arti pengampun yang mengampuni. Nah, Tuhan belum mengampuni, mana bisa dibilang pengampun? Tapi kalau ditanya, ini namanya sifat fi'liyah. Tapi kalau ditanya, kuasakah Tuhan mengampuni? Kuasa. Makanya dikembalikan ke sifat zat. Jadi seluruh daripada sifat fi'liyah itu dikembalikan kepada sifat zatiyah. Seperti pengampun dikembalikan kepada kuasa mengampuni. Sehingga dalam diri kuasa mengampuni berarti Tuhan memiliki sifat pengampun, tapi tidak dalam bentuk pengampun. Ilmu juga begitu. Perhatikan nih baik-baik. Tuhan tahu individu
tapi secara tidak individual, secara zati. Ya, ini maksudnya gini. Tuhan sebelum ada makhluk, bisakah dikatakan mengetahui makhluk? Tidak bisa. Kan ilmu ada dua tadi. Wajib, objek ilmu ada dua. Wajib atau mungkin. Kadim atau hadis. Kalau yang wajib dan kadim jelas itu. Tuhan tahu dirinya sendiri. Itu kita nggak bahas, ilmu zati. Tapi ilmu Tuhan terhadap selain Tuhan itu sifat fi'liyah. Nah, sebelum ada makhluk tidak mungkin diketahui. Tidak mungkin Tuhan dibilang mengetahui makhluk. Orang belum ada makhluk. Nah, tapi bisa dikembalikan. Kuasakah Tuhan mengetahui? Mampukah Tuhan mengetahui? Mampu, kuasa. Nah, berarti, ini filosof nih. Berarti apa? Tuhan mengetahui individual, tapi secara tidak sifat fi'liyah. Nah, kalau pendekatan bahasa sifat. Tapi secara sifat zatiyah. Ya, ini apa? Tahu individu, tapi secara tidak individual. Secara kulli, secara sobit. Itu maunya filosof. Sama berarti sama kalam. Enggak, ilmu kalam menolak ini. Nah, kalau dalam penjelasan di kasus itu, itu tidak menjelaskan sampai di detail itu. Dia cuma membantah bahwa hukama mengatakan bahwa ilmu ilmu Tuhan terhadap individu-individu itu tidak diketahui. Tidak ada. Tidak ada. Misalnya dia contohkan ilmu Tuhan terhadap kabo, ilmu Tuhan terhadap misalnya hari ini tentang nun misalnya, besok itu berubah lagi misalnya tentang kabo. Nah, itu berubah ilmunya Tuhan. Dan ketika misalnya itu diketahui, maka berarti ilmu Tuhan juga berubah di situ. Itu ininya bantahannya terhadap hukaman begitu. Itu. Jadi dia mengingkari perkataan ulama. Nah, jadi bagi ulama kan mengingkari ilmu terhadap roti dan daging itu. Daging, susu yang berubah-ubah, yang warna-warni. Itu diingkari sama ulama. Daging itu individu enggak? Berubahnya individual enggak? Itu yang dimaksudkan individual. Daging individu, susu individu, roti individu, beras individu. Nah, perbedaannya mereka itu individual. Makanya kan daging bukan susu, susu bukan daging. Susu berubah, daging berubah sesuai dengan jalannya masing-masing. Itu yang disebut individual. Nah, menurut filosof, sebagian filosof mengatakan apa? Mengatakan bahwa Tuhan tidak tahu tidak tahu individu secara individual. Tapi tahu individu secara kulli. Nah, kalau pendekatan sifat tadi, Tuhan tidak tahu roti, tidak tahu nasi, tidak tahu air, tidak tahu batu, daging dan seterusnya itu dalam bentuk batu, roti dan daging. Tapi dalam bentuk kulli, dalam bentuk tidak berdaging. Kalau enggak, Tuhan jadi tumpukan dari segala macam. Makanya pernah Anda dapat pertanyaan, Tuhan itu berbentuk, Ustaz. Kenapa berbentuk? Iya, karena Tuhan ketika tahu segitiga, berarti Tuhan segitiga. Menerima segala bentuk, berarti Tuhan juga segitiga. Berarti Tuhan juga bulat. Berarti Tuhan juga kasar, halus, panas, dingin, segala macam. Tidak. Nah, itu maksud individual itu. Individu kasarnya itu. Bedanya kasar dan halus, individual. Perubahan maksudnya, perubahan. Bukan ini perubahan, perbedaan. Makanya dikatakan la ya'lamul juz'iyat ala wajhin juz'i. Itu ala wajhin juz'i, yakni bihaisu yunafi gairahu, yakni yang menolak selain dirinya. Nah, jadi sebagian filosof mengatakan apa? Tuhan tidak tahu aneka ragam ini dalam bentuk aneka ragam. La ya'lamul juz'iyat, aneka ragam, ala wajhin juz'i, dalam ala wajhin aneka ragam. Tapi Tuhan tahu aneka ragam, tapi tidak dalam bentuk aneka ragam. Anak kayaknya sudah kelelahan.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Semoga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua kita, kakek-kakek dan nenek kita, mukminin-mukminat, ayah dan guru-guru kita, orang yang berjasa kepada kita, orang yang pernah kita sakiti, yang belum kita mintai ridhonya. Semoga datangnya imam zaman dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi syiahnya yang layak menunggu menunggu dan layak menjadi tentaranya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala